Semangat pagi, sahabat MDRT semuanya. Kami MDRT Indonesia sudah mengadakan Happy Life yang ke-20 untuk men-encourage semua sahabat-sahabat MDRT semuanya. Perkenalkan, saya Feni. Saya berada di industri asuransi ini di 22 tahun. Dan saya sudah menjadi anggota MDRT untuk yang kedua kalinya. Dan bulan Juli kemarin saya sudah mencapai MDRT yang ketiga kalinya. Saya juga bagian daripada Komite MDRT Indonesia. Pada sore hari ini perkenankan saya memberikan sharing tentang value. Sebelum saya berbicara tentang value atau sebuah nilai atau sebuah harga, saya menceritakan tentang seorang anak yang sedang datang ke rumah omnya, dan saat itu omnya sedang membersihkan kolam ikan arwana. Nah, ikan arwana yang berwarna merah yang cantik ini kemudian ingin diajarkan tentang sebuah nilai atau sebuah harga kepada keponakannya ini. Coba nak, kamu cek harga ikan arwana ini berapa. Tanyakan dulu ke om sebelah, dia juga suka dengan ikan, mungkin dia akan membeli dengan harga berapa. Kemudian anak ini sempat memfoto dan memvideo bagaimana ikan ini benar begitu cantik. Dan kemudian dia mulai datang ke sebelah tetangganya dan menanyakan, Om saya punya ikan, Om akan berani beli dengan harga berapa? Om ini mengatakan harga 50.000 nak. Nah, tapi si omnya tidak puas dengan harga itu. Kemudian dia coba meminta anak ini untuk coba menawarkan ke pedagang ikan hias di ujung rumahnya. Dan dia pergilah ke sana dan dia mulai menawarkan kepada bapak pedagang ikan hias. Ketika dilihat video dan fotonya ikan arwana yang berwarna merah yang begitu cantik, dan dia tahu ini adalah ikan yang mahal, dan dia mengatakan, nak, saya bayar 500.000 ya kalau kamu jual. Oke. Tadi 50.000, 500.000, penanjakan yang cukup lumayan ya, 10 kali lipat. Kemudian om ini mengatakan, coba kita cek harga kalau kita jual kepada seorang yang suka sekali mengkoleksi ikan untuk diikut lombakan, yaitu Om Haryo. Kemudian dia kirim videonya dan dia menelepon omnya dan dia menanyakan, dilihat begitu bagus memang ikan ini. Karena ikan ini jarang sekali ada yang arwana yang berwarna sangat merah. Termasuk ikan yang langka dan ikan yang mahal. Dan katakan, oke, saya akan beli dengan harga 50 juta. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau harganya sudah menjadi 1000 kali lipat. Itulah sebuah harga yang ingin dijelaskan, ingin diinspirasikan kepada anak ini oleh omnya. Dari sini kita bisa mengambil suatu inspirasi bahwa nilai kita tidak ditentukan dari penerimaan orang kepada kita, baik nasabah-nasabah yang menolak kita dari menolak penawaran-penawaran kita atau menolak kita. Don't measure your value from others' acceptance. Bukan karena penerimaan orang menolak Anda maka penilaian Anda jelek, atau bukan juga karena orang itu menerima Anda. Karena kita tidak tahu bagaimana orang menganggap kita. Kadang ada orang menganggap biasa-biasa saja karena kita memang belum dikenal oleh dia. Kita menjadi orang yang penting karena kita sering menolong dia. Atau kita menjadi orang yang menarik karena dia paham siapa kita. Bahkan kita menjadi orang yang sangat istimewa karena dia mencintai kita. Bahkan kita juga menjadi orang yang sebaliknya, menjadi orang yang menjengkelkan karena dia dengki dengan kita. Bahkan kita dianggap orang yang jahat karena dia tidak suka atau iri dengan kita. Kita tidak bisa memandang, melihat, memberikan harga-harga dari yang kita tidak, bukan karena kita tidak berharga, maka orang-orang tidak menghargai kita karena kita bukan tidak berharga karena orang tidak menghargai kita. Kita perlu menemukan orang yang tepat yang bisa melihat kita dengan siapa kita sebenarnya. Berpikirlah, think out the box, be positive for your value. Di sini juga saya sedang mencari arti value of life di dalam kamus Wikipedia yang mengatakan arti dari value of life itu adalah bagaimana orang tersebut mengatur sisa waktunya dan dia memiliki potensi penghasilan seperti apa dan dia memiliki kualitas seperti apa.
Dan di situ dikatakan potensi penghasilan yang mengartikan nilai ekonomi orang itu sama seperti yang kita seringkali sharing kepada nasabah kita, nilai daripada ekonomi nasabah kita yaitu 10 kali dari penghasilan setahunnya. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan tentang value itu sendiri. Dan di Sanjay Tolani juga pernah menulis buku tentang 28.000 hari yang berjudul tentang jadikan setiap hari berarti. Sanjay Tolani mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang memahami tentang arti hidup ini dari waktu ke waktu. Waktu hidup kita kalau disamakan dengan jumlah hari sama dengan 28.000 atau sama dengan 80 tahun. Dibagi menjadi 7.000 dikali 4 fase. Fase yang pertama adalah 7.000 pertama di usia 0 sampai 20 tahun. Di mana fase masih anak-anak dan masih sedang belajar dan bersekolah dan belum punya penghasilan. Ada value, tetapi value itu pasti berbeda ketika kita sudah mulai bekerja di fase yang kedua 20 sampai dengan 40 tahun dan 40 sampai dengan 60 tahun. Yang kalau kita hitung dengan nilai ekonomi adalah masa 20 sampai dengan 60 tahun, yaitu fase kedua dan fase ketiga. Fase yang kedua 20 sampai 40, fase yang ketiga 40 sampai dengan 60. 7.000 kedua dan 7.000 yang ketiga. Anda mungkin berada di mana, saya tidak tahu. Mungkin sahabat MDRT semua berada yang di fase yang ketiga di antara 40 sampai 60 atau sebaliknya yang masih muda Anda sudah memulai karir ini dari usia 30-an, mungkin Anda berada di fase kedua. Tetapi Anda sudah menjalani lebih dari 7.000 yang pertama tentunya, menginjak 7.000 yang kedua dan memasuki 7.000 ketiga untuk fase saya. Dan kita juga tidak bisa mengingkari hidup kita juga bisa masukin dalam fase yang keempat yaitu 60 sampai dengan 80 tahun. Yang saya katakan bahwa di dalam value yang diajarkan dari Sanjay ini, value kita bisa tingkatkan di usia 20 sampai dengan 60 di masa Anda bekerja, di mana Anda punya nilai ekonomi. Bukan sekedar nilai ekonomi daripada nilai uang pertanggungan Anda yang saya ceritakan, karena saya tidak sedang memprospek Anda. Yang pasti saya ingin menceritakan tentang bagaimana Anda menanamkan value dalam hidup Anda di sisa 20 sampai dengan 60 tadi. Karena 60 sampai 80 biasanya orang sudah mulai tidak bekerja, kondisinya juga menurun, kita tidak ada yang tahu kondisi-kondisi seperti itu. You will never realize the value until you lose. Kamu tidak akan pernah bisa mengukur berapa nilai Anda sampai Anda mulai merasa kehilangan. Berapa banyak orang yang mulai merasa kita boleh mengingat dia karena value dia ketika dia sudah meninggal. Dan yang pasti bukan itu yang sedang saya ingin sampaikan kepada Anda. Tentunya saya tidak mengharapkan Anda punya value menunggu sampai Anda meninggal. Tetapi yang pasti value Anda di masa hidup Anda, itulah yang terpenting. Jadi di MDRT ini, saya belajar tentang value. Bagaimana menjadi agen yang benar-benar punya predikat MDRT di tingkat dunia. Kalau Anda hanya menjadi seorang agent tapi tidak mencapai MDRT, belum mencapai tingkat dunia. Dan value yang diberikan oleh MDRT yang luar biasa dari World Person Concept itu mengajarkan bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan dan capai, tetapi apa yang bisa kita berikan. Menjadikan value kita kepada orang lain, menjadikan value kita kepada diri kita sendiri, menjadikan value itu kepada keluarga kita. Saya akan bercerita bagaimana kehidupan saya ketika saya tuh memulai pekerjaan saya menjadi agen asuransi di sekitar 22 tahun yang lalu, yaitu di bulan November tahun 98. Saat itu saya mulai mengambil keputusan untuk menjadi agen karena sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, yaitu saya itu dari kecil dibesarkan oleh orang tua yang tidak punya orang tua, oleh om dan tante saya. Akhirnya yang pasti mereka itu seperti mengatakan bahwa saya itu punya hutang budi kepada mereka. Sampai satu ketika saya sampai di Jakarta pun saya berusaha untuk membalas budi om saya terutama yang ada di Jakarta ini untuk membantu kerja dia. Namun pada bulan November 98 di masa Krismon, om saya ini mengalami kebangkrutan sehingga saya tidak lagi bisa bekerja dengan dia.
Nah, ketika saya tidak lagi bekerja, om tante saya yang lain marah dengan saya dan mengatakan, "Fanny, kamu orang yang tidak tahu balas budi." Kata-kata yang tidak nyaman buat saya. Dan akhirnya saya mempunyai tekad yang sendiri bahwa saya ingin menjadi orang sukses, bahwa saya tanpa ditolong oleh keluarga saya ini, saya bisa menjadi orang yang berhasil dan punya value bagi mereka, bagi orang lain, bagi keluarga saya sendiri. Bahkan saya menunjukkan saya orang yang punya value dan saya juga menjadi orang yang sukses. Dan dari arti value ini saya ingin sampaikan kata-kata V, A, L, U, dan E. V yang pertama menceritakan tentang visi. Vision. Vision is picture of the future the product vision. Visi itu adalah gambaran hanya masa akan datang dan hasil daripada sebuah hasrat. Sesuatu yang Anda benar-benar inginkan, apa yang Anda inginkan di jangka akan datang yang panjang. Yang akan 5 tahun ke depan Anda mau ingin jadi apa, 10 tahun akan datang Anda ingin seperti apa. Kita belajar dari tadi 28.000. Jadikan hari yang penuh arti. Bagaimana Anda mengisi waktu yang tinggal 1/4 mungkin, yaitu 7.000 sisa yang lainnya ketika Anda sudah menginjak usia 40 tahun. Atau ketika Anda sudah tinggal 1/8 lagi karena udah usia 50 tahun. Atau Anda mungkin baru mulai di 20 tahun kemudian masih sisa belum mencapai setengah. Apapun di mana tempatnya Anda, yang pasti Anda harus memiliki value, memiliki visi untuk memberikan value Anda. Visi Anda adalah pertanyaannya, value apa yang Anda ingin berikan kepada keluarga menjadi visi Anda. Yang memberikan value kepada pekerjaan Anda sendiri. Tentunya start with why. Why apa yang Anda ingin berikan bagi value Anda sehingga menjadi visi Anda. Jadikan visi ini menjadi visi yang benar-benar ingin dicapai. Tadi katakan bahwa hasrat itu sendiri, keinginan ini sendiri juga menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa hilang dalam diri Anda. Visi Anda. Dan saya berikan contoh orang-orang yang luar biasa yang memberikan value, ya adalah orang-orang yang saat di masa pandemik ini menjadi garda depan. Orang-orang bekerja di bidang kesehatan, di rumah sakit. Mereka yang menangani orang-orang yang terkena corona. Mereka memiliki value bagi orang lain. Mereka menjadi pahlawan bagi orang lain. Menyelamatkan orang-orang yang terkena corona yang ditakuti banyak orang. Penyakitnya nampak tidak bahaya, tapi ternyata kenyataannya banyak orang yang meninggal karena corona. Bahkan orang juga yang mengalami penderitaan dengan berapa jumlah uang yang mereka harus keluarkan yang sangat banyak. Anda adalah garda-garda berikutnya yang akan membantu mengingatkan mereka untuk mempersiapkan persiapan dana kesehatan mereka di asuransi ini, dan mereka mempersiapkan punya uang pertama yang layak sebelum mereka mengalami sesuatu yang tidak terduga. Andalah gardanya, Andalah value-nya, Andalah yang memberikan value kepada nasabah-nasabah Anda, Andalah yang akan memberikan value kepada orang yang di sekitar Anda. Huruf yang kedua yaitu A, action. Yang vision without action is merely dream. Action without vision is just pieces. Vision with action can change world. Make it a value of you. Jadi, kalau Anda hanya punya visi, hanya mimpi. Tapi kalau hanya punya Anda action saja tanpa visi, itu hanya berlalu begitu saja. Tetapi ketika Anda memiliki visi yang dibarengi dengan action, ini akan merubah dunia. Anda akan memiliki value di dalam hidup Anda. Anda akan memiliki value di dalam pekerjaan Anda dan keluarga Anda, bahkan siapapun di sekitar Anda. Pertanyaannya adalah how? Just action with your vision. Itu aja. How-nya adalah just action with your vision. Visi bukan sekedar di mimpi Anda, di pikiran Anda, tetapi Anda boleh catat dan Anda lakoni, kerjakan, menjadi motivasi Anda sepanjang hidup Anda. Ketika Anda mengalami demotivasi, ingat kembali vision yang harus Anda lakukan. Menanamkan value dalam hidup Anda dari hari sehari. Jangan sekedar hanya berlalu hari ini. Bahkan mengatakan Sanjay tadi, jadikan hidup setiap hari penuh arti. Setiap hari
penuh arti. Jadikan setiap hari Anda mencapai goal kecil, goal menengah, sehingga goal besar Anda tercapai. Setidaknya kontes kecil atau goal Anda dalam aktivitas harian berjalan, kemudian Anda mencapai mingguan, bahkan mencapai bulanan, bahkan kontes di company Anda juga capai, kontes tahunan juga Anda capai, sampai yang namanya predikat MDRT pun Anda capai. Itulah action Anda. Yang ketiga adalah huruf L. Huruf L ini menunjukkan kata-kata loyal. Loyal atau artinya setia. You don't earn loyalty in a day. Kamu tidak bisa mendapatkan loyal itu hanya dalam sehari. Dibutuhkan yang namanya konsisten. Dan orang yang konsisten bukan hit and run. Bukan dia mencapai terus dia pergi lagi dan tidak melakukan lagi. Tetapi orang yang memiliki loyalty, dia pasti melakukan dengan konsisten. Karena tidak hanya diberikan dalam waktu sehari. Kita melihat gunung es. Gunung es itu nampak di atas itu adalah gunung yang kecil. Tetapi di bawahnya itu adalah gunung yang sangat dalam dan sangat besar sekali. Dan itu adalah loyalty Anda, itu adalah konsisten Anda, di mana Anda juga memiliki komitmen yang luar biasa. Hold vision, trust the process. Pegang visi Anda dan nikmati prosesnya dan percayalah pada prosesnya. Prosesnya adalah Anda melakukan loyalty, konsisten, dan komitmen. Seperti pada waktu pertanyaan yang diajukan oleh karyawan yang ingin melamar di satu perusahaan atau agen yang kadang-kadang juga saya rekrut, saya suka tanyakan, alasannya apa Anda mau join di sini? Mengapa mau mengambil pekerjaan ini? Karena tidak tahu alasan atau why-nya, sulit sekali untuk bisa bertumbuh. Dan ingin jadi apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Yang pasti Anda harus yakin bahwa posisi ini adalah yang membawa Anda memiliki value, mencapai visi Anda. Jadi pegang visi Anda dan percaya prosesnya, yaitu loyal, konsisten. Semua bisa dibentuk karena konsisten dibarengi dengan komitmen dan yang pasti bukan moody. Kalau kita moody, sebentar dilakukan, sebentar tidak, sebentar kerjaan di agent, sebentar lagi yang lain, MLM lah, atau Anda mengerjakan yang kerjaan yang lain sehingga Anda tidak konsisten dalam pekerjaannya sebagai agent. Di sini saya memberikan cerita tentang sharing saya menjadi orang yang konsisten sampai 22 tahun. Sampai kemarin masa pandemik tentunya membuat saya sedikit mulai mundur ya, artinya saya bingung harus bagaimana. Yang biasa saya kerjakan di pekerjaan ini adalah harus ketemu orang semakin banyak semakin baik. Entah itu dalam hal bertemu merekrut, entah itu dalam hal ketemu dalam ketemu nasabah, klaim dan segala macam. Tapi saya harus di rumah saja karena PSBB. Semua orang menolak untuk ditemui. Ini PSBB, jangan temuin, ini resiko besar. Bahkan nasabah di telepon pun juga mereka bilang, ya nanti aja deh, saya kalau kondisi gini kita harus melihat dulu kondisi ekonomi. Banyak orang yang tidak mau. Tetapi justru kondisi konsisten yang kita sedang diuji inilah, saya dari sejak Maret sampai dengan bulan ini, hampir setiap bulan ada nasabah yang menelpon saya menanyakan, Van, tolong dibantu deh proses yang kemarin yang sudah kamu tawarkan. Jadi yang saya tanam beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang sampai 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, yang belum saya sempat ingatkan kembali karena nasabah itu memang masih belum mau mengambil, saat ini menyadari akan kebutuhan dia sehingga dia menelpon saya sendiri. Dan ketika Anda menjadi orang yang loyal dan konsisten, pasti banyak nasabah yang mencari Anda saat ini. Karena kondisi pandemik ini adalah kondisi membuat orang mulai sadar akan butuhnya asuransi. Itu adalah tentang loyalty. Huruf yang keempat adalah U. Huruf U ini menunjukkan arti kata unforgettable experience. Di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman di pekerjaan kita yang akan membanggakan kita. Karena disinilah saat Anda mulai menyadarkan tentang value nasabah Anda dan Anda memiliki value buat dia. Nah, pengalaman yang berharga inilah
yang akan menjadikan kita itu memiliki value. Diawali dengan pertanyaan who. Siapa yang memiliki orang-orang yang bisa memberikan pengalaman yang berharga? Yaitu Anda. Siapa orang yang harus kita hubungi ketika terjadi resiko? Pasti Anda. Menjadi satu pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman berharga yang saya dapatkan ketika 19 tahun yang lalu yang membuat saya makin kuat untuk yakin di pekerjaan ini. Ketika nasabah saya klaim meninggal, itu pun juga sempat sebelumnya dia mengalami yang namanya kondisi tidak bisa bayar preminya. Dan dia bilang sama saya, Van, saya kayak mau tutup aja polisnya. Tapi saya mencoba mengedukasi karena saya juga kebetulan tahu bahwa si suaminya ini baru-baru ini mengalami jantung. Dan saya segera mengingatkan, Ci ini penting, gak bisa kita beli lagi kalau dia udah kena jantung. Jadi jangan sampai ini malah ditutup karena kita gak tahu kejadian apa yang terjadi ke depan. Dan dalam beberapa bulan kemudian memang betul akhirnya saya ditelepon karena suaminya meninggal. Dan akhirnya uang pertanggungan inilah yang akan melanjutkan kehidupan mereka karena dia banyak polis yang sudah dia tutup, hanya punya polis saya satu-satunya. Sampai akhirnya saking orang ini memang akhirnya merasakan bahwa menjadi agen asuransi itu punya value, akhirnya dia menjadi agen. Itu satu pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa saya lupakan. 19 tahun yang lalu sampai hari ini tetap saya ingat. Banyak pengalaman-pengalaman berharga lagi yang kita bisa ceritakan, tetapi kali ini satu hal ini saja yang saya mungkin sampaikan. Yang kelima adalah huruf E. E ini adalah menyatakan excellency. Excellency itu sama dengan do the best. Yang ditanyakan adalah how to be a value. Bagaimana Anda memiliki nilai? Lakukan hal yang biasa dengan cara yang beda, yang tidak biasa. Kesempurnaan ini tidak bisa dicapai dan dikejar. Namun do the best, itulah excellency-nya. Itulah perfect-nya, kesempurnaan itu sendiri. Ada satu kata-kata yang luar biasa. If you don't do it with excellency, don't do it all. Because if it's not excellent, it won't be profitable and fun. And if you are not in a business for fun and profit, what the hell are you doing there? Jika Anda tidak melakukan dengan excellent, untuk apa Anda melakukan pekerjaan ini? Jika Anda tidak melakukan dengan excellent, jangan lakukan itu. Karena tanpa excellent, Anda juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Anda tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau membuat Anda happy. Kalau pekerjaan Anda, bisnis ini tidak lakukan dengan punya keuntungan yang baik, tidak punya komisi yang besar, dan tidak membuat Anda happy, untuk apa Anda di sini? Seorang MDRT namanya aja $1 million on table, pasti penghasilannya juga besar. Makanya patokan kita menjadi seorang agent adalah menjadi MDRT, karena itu adalah nilai, value, bukan hanya sekedar penghasilan yang Anda capai, tapi Anda memiliki value yang luar biasa dengan excellency. Excellency ini sama dengan juga lakukan pekerjaan itu the best dan tuntas. Bukan hanya sekedar saja. Contoh pada saat Anda melakukan ini, saya menolong nasabah saya yang kemarin ini dalam masa pandemik, saya tetap membantu karena bukan untuk membantu klaimnya saja, tetapi dia itu sedang masalah shock karena si ayahnya ini drop tiba-tiba hanya gara-gara kena cacar air. Padahal si orang tua ini sedang cuci darah. Dan dia bawa ke dokter lain yang bukan dokter yang biasa menangani. Dan diberikan obat yang sangat keras yang menyebabkan dia drop. Karena lemah tubuhnya. Dan akhirnya masuk ICU. Kemudian dia menyalahkan diri sendiri. Saya salah, kenapa saya, papa saya. Kemudian saya datang, segera saya lepaskan pekerjaan saya segera ke rumah sakit, saya temani dia di saat papanya ini masuk ICU, dan saya katakan, bukan salah kamu. Saya coba googling dan cari kenapa kok orang bisa drop. Ternyata betul, bukan karena dia itu sakit
karena bukan obat yang keras yang menyalahkan dia, tapi memang kalau orang udah kena cacar ular itu harus diberikan obat pembunuh virus yang sangat keras. Kalau tidak keras, tidak bisa mati virusnya dan itu akan menjalar ke getah bening dan akan bahaya. Saya jelaskan itu bukan salah kamu ini kalau kamu bawa ke dokter, itu memang seperti itu obatnya. Jadi ya kalau kondisi saat ini dia masuk ICU, kamu tetap berdoa, pasti papa bisa kuat. Akhirnya dia bisa menerima. Itulah salah satu bagian ekselensi kita, memberikan mereka itu satu, bukan hanya sekedar pelayanan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, pun kita melakukan do the best, yang sesuatu yang berbeda, yang membuat kita itu bisa berbeda dari orang lain. Do the best, memberikan value bagi Anda. Dan itulah tadi 5 huruf kita, yaitu V. V itu adalah visi, A adalah action, L adalah loyal dan konsisten, kemudian U ada unforgettable experience, dan terakhir adalah excellency. Semoga sharing saya menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat MDRT semuanya. Dan yang saat ini saya ucapkan banyak terima kasih atas aspirasi, atas partisipasi dan antusias sahabat-sahabat MDRT semuanya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, bahkan mungkin juga ada pertanyaan yang belum saya jawab. Saya mengingatkan bahwa ada media sosial dari FB, dari MDRT Indonesia, di IG yaitu MDRT Indonesia, di FB, di Facebook adalah MDRT Indonesia Official Account, dan jangan lupa subscribe YouTube di MDRT Indonesia. Silakan share dan komen-komen ya teman-teman. Untuk pembicara minggu depan adalah, dan ikuti terus, tetap tune di FB Live setiap Rabu jam 16 sampai 16.45. Sekian, terima kasih. Salam MDRT.